Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar Al-Imamain Al-Habibain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih wa ibni Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima fid dunya wal akhirah, amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada apa yang diutarakan, yang telah diucapkan seorang arif billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu akan terjadi bila didasari ilmu. Tanpa ilmu, sekalipun dalam bentuk manusia, mungkin lebih ganas daripada serigala, saudara. Karena itu ilmu ini adalah modal utama untuk menjadi manusia yang bermanfaat di atas dunia sampai ada di akhirat nantinya. Diterangkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki baginya untuk diberikan kebaikan. Kalau manusia berharap kebaikan, itu adalah hal yang wajar dan pasti. Tapi ini Allah Rabbul Alamin berkehendak memberikan kebaikan kepada manusia. Siapa orang yang Allah kehendaki dia untuk diberi kebaikan, maka dia akan dijadikan orang yang memahami dan mengerti tentang ilmu agama. Karena itu ilmu ini menjadi warisan utama daripada seluruh para anbiya. Para nabi, walaupun ada yang di antara mereka menjadi raja, menjadi panglima, tetapi bukan istana yang diwariskan untuk umat. Para nabi tidak mewariskan harta benda atau pabrik toko yang besar untuk umat, tetapi mereka para anbiya mewariskan ilmu yang bermanfaat. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathul ilma. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, wa khudh min ulumid dini haddan muwaffaran fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Ambillah daripada bagian ilmu dalam jumlah yang besar untuk kamu miliki dan kuasai, karena dengan ilmu maka kamu akan terangkat martabat kamu di dunia maupun di mahsyar nanti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahibul haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, kita peringati
hal kedua beliau ini bukan karena sukses dalam ekonominya, juga bukan karena sukses dalam politiknya, tapi kita peringati adalah karena keduanya telah mewarisi yang sangat berharga daripada Nabi Muhammad, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya melahirkan murid-murid yang bisa membina manusia di seantero Indonesia. Luar biasa. Karena itu ilmu ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini tidak mungkin akan lepas, Saudara. Kalau dimuliakan karena kekuatannya, semakin tua dia semakin melemah. Kalau dimuliakan karena kecantikannya, kalau dia sakit, yang asalnya cantik dan tampan kena stroke perot, Pak. Kalau dimuliakan karena rumahnya, sekarang rumah itu megah, tapi 100 tahun yang akan datang rumah tadi itu akan menjadi hancur dan mungkin akan tinggal jadi puing-puingnya aja. Kalau dimuliakan karena hartanya, berapa banyak cerita orang yang kaya ternyata anak cucunya miskin. Tapi dimuliakan karena ilmu manfaatnya, ilmu yang manfaat, maka kemuliaan tadi itu tidak akan punah. Dia tetap mulia dalam hidupnya. Mati semakin dimuliakan oleh Allah, dan nanti di hari kiamat semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu rugi kalau kita yang bodoh ini mempertahankan kebodohannya, apalagi diwariskan kepada anak cucunya. Kalau Anda lihat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, punya anak Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Cocok, pantas. Bagaimana seorang alim mempunyai anak yang alim. Kemudian mari kita tengok diri kita. Diri kita nilainya apa? Kemudian kita bentuk anak kita bagaimana? Kadang-kadang sudah kita jadi jahil, anak kita pun tidak kita rencanakan jadi alim. Kita turunkan kepada anak kita jadi orang yang jahil pula. Udah kita nggak hafal Quran, anak kita hafal nyanyi. Udah kita nggak ngerti kitab, anak kita bukunya bahasa Inggris. Akhirnya kebodohan ini diwarisi oleh anak kita. Dan kalau sudah demikian, maka sulit akan muncul imam-imam daripada anak turun kita nantinya. Kenapa? Abah dan jadnya tidak bisa menjadi panutan. Karena itu para a'immah seperti beliau-beliau itu, mereka serius dalam melestarikan ilmu ini demi untuk kemuliaan generasi-generasi berikutnya. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Kalau Anda melihat seseorang meninggal dunia, ternyata yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola dan bola serta kaos seragam untuk main sepak bola, berarti itu pertanda si mayit adalah orang yang senang sepak bola. Kalau Anda menemukan seseorang meninggalkan gitar, piano, maka itu adalah satu pertanda si mayit adalah musikus, orang yang senang musik. Kalau Anda melihat ternyata isi komputernya itu adalah pemasukan dan pengeluaran, itu berarti pedagang, saudara. Tapi kalau Anda melihat Al-Habib Abdul Qadir meninggalkan
Al-Habib Abdullah bin Faqih meninggalkan Darul Hadis, meninggalkan murid-murid ulama, asatid, muallimin, mudarrisin, mursyidin. Itu adalah pertanda bahwa beliau adalah ahlul ilm. Inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita yang sebentar lagi meninggalkan dunia, apa yang kita tinggalkan? Kita tinggalkan televisi berapa in di rumah kita. Kita tinggalkan anak-anak yang istiqomah nonton di televisi beberapa berjam-jam. Kita tinggalkan rumah yang kosong daripada kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir. Kita tinggalkan anak turunan kita tidak mengerti ilmu agama, bahkan mengartikan suratul Fatihah tidak mampu, mengartikan suratul Ikhlas tidak mampu, dibacakan hadis tidak mampu untuk mengetahuinya. Kemudian mati, apa nilainya kita, saudara? Karena itu jangan main-main hidup di atas dunia ini. Mari kita teladani mereka itu. Kita ikuti jejak mereka tadi itu. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Kalau kita mau menilai diri kita dengan binatang, apa sih keutamaan diri kita daripada binatang ini? Kelebihan manusia ini kepada binatang ini apa? Dihitung kekuatannya. Tuh, bagaimana manusia bangga dengan kekuatannya? Angkat besi misalnya, mengangkat 200 kilo bebannya, itu barbel, dikasih medali, diberi piala, ditampilkan di televisi juara dunia. Padahal yang diangkat cuma 200 kilo. Kerbau dan sapi mengangkat lebih daripada itu bisa. Dan sapi lebih kuat daripada manusia. Bagaimana mereka keindahan renangnya sehingga dijadikan idola. Wah, ini adalah orang yang paling indah renangnya. Lumba-lumba lebih bagus renangnya. Bagaimana kecepatan larinya dibanggakan luar biasa, sehingga penuh acara berita, kemudian penuh tulisan-tulisan koran dan majalah-majalah untuk menampilkannya. Padahal kalau diadu dengan kuda balap, maka tentu kuda balap lebih cepat larinya. Bagaimana karena tinjunya, karena karate dan pencaknya, sehingga dia menjadi orang yang terhebat di atas dunia. Saya yakin sekalipun Mike Tyson kalau diadu dengan seekor singa, maka belum satu ronde akan KO Mike Tysonnya. Kadang-kadang berbangga dengan besar badannya. Bagaimana si binaraga, mereka tampil dengan otot yang kuatnya, dengan badan yang kekarnya. Anda biasa bayangkan untuk mempunyai otot besar dan kuat itu nggak main-main. Dia harus setiap hari push up sekian kali, dia harus lari, dia harus angkat barbel. Belum lagi makanannya harus protein yang tinggi. Kalau bisa dihitung misalnya setiap hari 10 telur, 1 bulan udah berapa? 300 setahun. 3.600 telur, saudara. Ayamnya capek untuk bertelur. Baru dia tadi itu mempunyai otot yang kuat dan kekar. Tahu seekor gajah lahir udah langsung kekar badannya, tanpa push up, tanpa telur, saudara. Karena itu kelebihan bukan karena pertandingan, bukan karena lari, bukan karena renang, bukan karena kekuatan, tapi kelebihan adalah karena ilmu yang bermanfaat, saudara. Itulah kelebihan manusia ini. Manusia yang bodoh tidak berharga. Apa nilainya?
Mau diambil tenaganya buat apa? Sapi lebih kuat. Manusia yang bodoh, buat apa diambil larinya? Kuda lebih cepat larinya. Karena itu tidak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia kecuali ilmunya. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillau, kata Sayyidina Ali. Kebanggaan itu hanya milik orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya harta tapi tidak berilmu, bukan orang yang sukses dalam politiknya tapi tidak berilmu. Orang yang berilmu sekalipun dia fakir, orang yang berilmu sekalipun dia rakyat jelata, tapi dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pangkatnya bukan karena duniawi, tapi karena diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quranul Karim, wa inna katsiran minan nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Banyak manusia ini enggak berilmu. Ini lulusan universitas, ini ada ijazahnya, dia kan berarti berilmu. Tetap Allah menyatakan la ya'lamun, mereka tidak berilmu. Lihat terusan ayat tadi itu, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka punya ilmu cuma hanya sekedar dalam kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ilmu tentang akhirat yang akan membuat dia selamat di alam kubur, yang akan dia membuat selamat nanti setelah kebangkitan, yang akan dia bisa selamat ada di akhirat, ghafilun. Mereka lupa. Mereka lupa. Karena itu perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah yang membuat kamu bisa berpikir masa depan kamu. Bagaimana di kubur kamu? Bagaimana nanti ada di mahsyar? Bagaimana nanti kamu hal min ahlil jannati aw hal min ahlin nar? Itu ilmu. Sekalipun kamu profesor, sekalipun kamu doktor, sekalipun kamu tadi itu ahli bahasa, sekalipun kamu ahli politik, tapi kamu lupa, tidak mempunyai ilmu yang mengingatkan kamu ke akhirat, tetap kamu dikatakan la ya'lamun, adalah golongan orang-orang bodoh. Tetap golongan orang yang bodoh. Inilah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah dan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Ini adalah ilmu yang pada hakikatnya bukan ilmu-ilmu penampilan, bukan ilmu-ilmu dalam ucapan, dalam kata-kata. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhuma telah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan ilmu ini, saudara. Dengan ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda lihat bagaimana berjubel manusia datang daripada segala penjuru untuk menghadiri haul. Mereka bisa membuat haul di daerah mereka masing-masing. Mereka bisa baca Yasin ada di daerah masing-masing. Mereka bisa membaca tahlil ada di daerah mereka masing-masing. Mereka bisa mendengarkan ceramah yang di Malang bisa didengarkan di daerah masing-masing lewat internet kah atau yang lainnya. Tapi kenapa mereka terpanggil untuk datang ke sini? Tiada lain kecuali karena mereka adalah sudah dicintai oleh Tuhannya, sehingga telah dimantapkan cinta, ditanamkan cinta itu kepada hati-hati makhluknya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahum minar rahmani sayaj'alu lahumur rahmanu waddah, bakal Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan manusia yang dicintai oleh makhluk tanpa pamrih. Wahai yang hadir ada di majlis ini, apakah Anda pernah mendapatkan materi daripada dua imam ini?
Wahai orang yang menghadiri di majlis ini, apakah Anda pernah mendapatkan duit dari mereka? La. Kenapa Anda bisa hadir di sini? Itulah Allah berikan rasa cinta karena mereka telah mendapatkan cinta Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan orang yang seperti begini adalah termasuk perintah Tuhan, saudara. Ini bukan berlebihan untuk mengagungkan orang-orang yang soleh, saudara. Wajib hukumnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibatil muslim wa hamil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wal ima was sultanul muqsid. Termasuk bagian daripada mengagungkan Allah. Ini bagian mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang tua yang lebih daripada umurnya. Orang tua, orang yang lebih umurnya kita hormati, itu adalah pertanda kita menghargai Tuhan. Apalagi orang tua yang dia tadi itu menguasai ilmu agama, yang dekat kepada Allah, yang sudah sampai kepada Allah, ya tentunya lebih utama. Yang lebih umurnya aja karena ngelihat dia sholatnya mendahului kita, lebih banyak tentunya daripada sholatnya kita yang di bawah umurnya. Bacaan Qur'annya dia lebih banyak daripada kita, ibadahnya lebih banyak. Kita mengagungkan orang yang demikian ini termasuk bagian mengagungkan Tuhan. Apalagi semisal Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, seluruh hayahnya, seluruh umurnya adalah untuk khidmat kepada umat. Al-Habib Talib Al-Muhdar Siti Bondo memberikan cerita kepada kita. Dulu Al-Habib Abdul Qadir ini bukan di sini tempatnya, kalau nggak salah ada di Embong Arab sana. Rumahnya kecil, menampung murid-muridnya itu ditidurkan di amben, di papan ada di muka, kamar tidurnya ada di belakang. Mereka memanggil guru beliau Habib Abdul Qadir Al-Ustad, masih kecil-kecil. Jadi kalau jam 1 malam kadang-kadang muridnya mau kencing, itu harus masuk ke dalam. Al-Habib Abdul Qadir dipanggil, Ustad, berkah Ustad. Habib Abdul Qadir dibukakan pintunya, masuk ke dalam. Nanti jam 2 ada lagi, berkah Ustad, dibuka. Terus demikian. Berarti Al-Habib Abdul Qadir itu mungkin tidak tidur malam karena menunggu muridnya. Begitu perjuangannya. Anak yang kecil tadi itu nggak mengetahui apa-apa sampai jadi alamah, sampai menjadi ustadz besar. Jadi nggak gampang Pak jadi Al-Habib Abdul Qadir ini, nggak gampang. Ini bukan penampilan hanya pakai serban kemudian jadi alamah begini. Tadi kita disebut alamah, kita jahil murakkab, belum mengetahui hatta gutratun minal ilm. Nggak gampang, benar sekali tadi yang diucapkan oleh Habib Abdul Qadir. Manusia ini akan nampak kemanusiaannya kalau ada dasar ilmu. Kalau nggak senang ilmu, berarti akan menjadi manusia yang lebih ganas daripada serigala. Saudaranya sendiri dimakan. Anda banyak menyaksikan bagaimana mereka luar biasa biadabnya sekarang, orang sekarang. Hartanya anak yatim ludes, bahkan duit negara ludes. Tahu siapa yang makan? Yaitulah orang yang punya ilmu tapi lupa akhirat. Bisa ngitung, bisa komputer, bisa politik, lupa akhirat. Akhirnya udah dianggap harta warisan semuanya dah. Bapak-bapak, coba kita pikir sejenak, manusia ini ukuran perutnya seberapa sih? Satu jengkalan ini masuk lambung sama ususnya semuanya. Sehingga sebenarnya kalau mau manusia itu gona'ah,
makan sepiring aja udah cukup, udah kenyang. Tapi kalau manusia sudah haris, sudah tidak ada insaniyahnya, tidak ada kemanusiaannya, tidak kenal halal dan haram, taat dan maksiat, Anda tahu mereka akan bisa menghabiskan hutan menjadi gundul, saudara. Itu bukan karena ulah binatang. Kalau dibandingkan dengan gajah, perutnya gajah itu gede, sarapannya mungkin 1 kintal, belum makan siang dan makan malamnya. Tapi belum pernah ada hutan rusak gara-gara gajah. Belum ada, saudara. Macan itu ganas, tapi macan tadi itu tidak seganas manusia. Kalau macan tadi itu menerkam domba kita, mungkin sapinya kita. Tapi kalau manusia, Anda lihat bagaimana itu yang digempur, sehingga dengan 1 bom ribuan, bahkan anak-anak kecil menjadi korban. Lebih ganas dari macan manusia. Kerusakan yang ada di bumi Allah sebutkan bukan karena gajah, bukan karena macan, bukan karena serigala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbulnya kerusakan di atas bumi ini, kehancuran di atas bumi karena ulah manusia yang bodoh-bodoh ini. Manusia yang tidak kenal dengan Tuhannya, manusia yang tidak kenal dengan agamanya. Karena itu mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah bil Faqih tadi itu akan bisa menjadi penyadar bagi kita, sehingga kita benar-benar prioritaskan ilmu agama dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita sisahkan waktu kita untuk mempelajari apa yang sabdakan oleh Nabi. Kita baca Al-Quranul Karim sambil tadabbur ma'ani, sambil mengerti maknanya. Sampai tua, Pak, sampai punya anak, sampai punya anak cucu, nggak ngerti suratul Fatihah, nggak ada yang belajar. Subhanallah. Kadang-kadang seumur hidup sampai anak udah balik bacakan 1 hadis kepada anak, nggak pernah. Inikah muslim? Karena itu mari kita berubah, bubar dari majlis ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan rubah keluarga kita, anak-anak kita, kebiasaan kita. Kita prioritaskan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi, dan semoga insyaallah berkat Al-Habibain Al-Karimain kita semuanya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga turunan daripada Al-Habibain Al-Karimain Allah jadikan mereka anak-anak yang salihin, penerus daripada orang-orang tuanya. Ikhwanana Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Muhammad dan Al-Habib Abdul Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga daripada segala baliyat wal adiyat wal amrat wal asgam yamun alaihim as-sihah al-kamilah at-tamah al-zahirah al-batinah al-hissiyah wal ma'nawiyah. Ustadzuna Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Faqih dan akhuna Al-Habib Ahmad Al-Idrus, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan insyaallah dan berikan panjang umur bagi keduanya, sehat wal afiat zahir maupun batin, menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semuanya insyaallah dikumpulkan dalam majlis ini, bukan majlis yang terakhir bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kumpulkan di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. اللهم ارزقنا محبة الصالحين، احينا اللهم على محبتهم، امتنا اللهم على محبتهم، احشرنا يا الله في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. احفظنا واحفظ أولادنا من الشياطين واجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين، وفي أمور أخرى
خسرانا ظافرين بجاه سيد المرسلين. اللهم ارزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والمقام الرافع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. عافنا واعف عنا وارحمنا ولا تعذبنا. أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. أهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين. ارفع عنا شر الظالمين. اشفع عنا شر المبتدعين. ارفع عنا شر الكافرين والمشركين. اللهم ارحمنا والمسلمين. الطف بنا والمسلمين. ارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين. واكفنا وإياهم شر المودين وشر الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.